Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Pagi ini kita masuk di hari ganjil, hari yang ke-23 insyaallah. Okay. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa kita ini sebagai jalan ampunan kita, menerima puasa kita, menerima amal-amal ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, raghima anfu rajulin man adraka Ramadan wa lam yaghfir lahu. Rugi atau kamakal, rugi seseorang itu yang dia memasuki Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini memberikan satu informasi kepada kita bahwa Ramadan itu sejatinya adalah bulan pengampunan dosa. Jadi Ramadan itu adalah membersihkan dosa kita. Karena itu kata Allah, kata Rasulullah, rugi kalau mendapati Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Oleh karena itu kita harus berupaya betul agar di bulan Ramadan kita ini dibersihkan dari segala dosa dan kesalahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kelak pada saat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala kita ringan, bebannya itu ringan. Untuk itulah ma'asyiral muslimin hafidhakumullah, kita harus berupaya betul mencari jalan, mencari cara melalui amal-amal ibadah kita agar kita benar-benar memaksimalkan amal-amal kita di bulan Ramadan ini sehingga mencapai pada terampuninya dosa. Sementara di sisi yang lain, puasa Ramadan itu ujungnya adalah takwa. Jadi ujungnya itu adalah takwa, la'allakum tattaqun, itu ujungnya. Ada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ternyata mencakup kedua ini, yaitu apa? Firman Allah Imran ayat yang 123. Allah memberikan informasi kepada kita. Apa informasi Allah? Allah sampaikan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, ila maghfiratin mir rabbikum, menuju maghfirah dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, bersegera untuk mendapat surga, arduha, yang luasnya as-samawati wal ard, 7 langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi firman Allah ini
mencakup dua hal yang diharapkan dari Ramadan, yaitu maghfirah Allah dan yang kedua takwa. Jadi apa yang akan membuat kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang membuat derajat kita mencapai derajat takwa? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cirinya sekaligus caranya agar kita diampuni oleh Allah, agar sampai pada derajat takwa. Allah lanjutkan dalam firman-Nya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita bahwa apabila ingin mencapai derajat takwa, ujung daripada Ramadan yang harus dilakukan oleh kita itu ternyata 4 hal. Jadi apabila kita ingin diampuni oleh Allah, ternyata bukan istighfar kita yang dahulu, bukan istighfar kita yang kita yang didahulukan oleh Allah, bukan. Ternyata yang didahulukan oleh Allah agar kita diampuni oleh Allah itu adalah hubungan kita dengan orang lain, hubungan sosial kita dengan rupa. Jadi sikap dermawan kita menjadi jalan utama untuk diampuni oleh Allah. Karena orang memberi itu membuat orang lain bahagia. Sekali bahagia diterima oleh orang lain, diri kita pun juga memperoleh kebahagiaan yang luar biasa. Jadi membahagiakan orang lain, nyenengno wong, dengan kita berinfak, dengan kita bersedekah, itu menjadi jalan ampunan Allah. Nyenengno wong. Bahkan dalam satu riwayat, dalam satu hadis dikatakan bahwa rasa senang yang kita masukkan pada diri orang melalui apapun sikap kita, apakah dengan sedekah kita ataukah dengan muka kita, raut wajah kita, sumringah, senyum ndek wong misalkan, atau mulai sikap tindakan kita, setiap rasa senang yang kita berikan kepada orang lain dan kemudian hadir rasa senang itu dari diri orang lain, maka setiap rasa senang itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sosok malaikat. Di dalam satu hadis saya temukan ini di dalam kitab Kashful Ghummah
fi istina'il ma'ruf wa rahmatil ummah, yang ditulis oleh Profesor Dr. As-Sayyid Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, pada saat membahas tentang persoalan idkhalis surur wa jabrul khatir. Disebutkan di dalam hadis ini, an Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala, dari Ja'far, dari Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai kepada mereka semua. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adkhala rajulun ala mu'min sururon illa khalaqallahu wa jalla min dhalika sururi malakan ya'budullaha azza wa jalla wa yuwahhiduhu. Tidaklah seseorang mukmin itu yang dia memasukkan rasa bahagia pada hati seorang mukmin yang lain, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari rasa bahagia orang lain itu sosok malaikat. Jadi di saat kita membuat senang orang lain dengan sedekah, dengan sikap-sikap kita, dengan ucapan kita, dengan wajah kita, pada saat orang lain itu bahagia, maka bahagianya itu tadi Allah langsung wujudkan sebagai malaikat. Kalau kita buat bahagia banyak orang, berapa banyak malaikat yang Allah cipta dari rasa bahagia itu. Allah yang mentauhid, jadi langsung dari setiap bahagia orang itu sosok malaikat. Dia beribadah kepada Allah, dia mentauhidkan Allah. Idza sara al-'abdu fi qalbi atahu dzalika sururi fayaqulu ama ta'ni. Maka pada saat seorang hamba ini, seorang membuat bahagia orang lain, jadi misalkan gampang no, jadi ada bimbingan ke Pak Iwan, misalkan digampang no karo Pak Iwan, langsung saweneng misalkan gitu ya, itu langsung tadi malaikat Pak Iwan, tadi malaikat gitu. Tadi karin jaluk ya guys, kan ono wong jaluk misalkan Iwan ini ya, tapi juta itu artinya tuh oleh kubur gitu ya, datang kepada seseorang ini tadi, lalu kemudian menunda ini kamu gitu. Fayaqulu, kemudian jawab sur malaikat,
anas surur alladzi ala fulan, saya ini rasa bahagia kamu makan rasa bahagia itu pada bingane misalnya yang pernah kamu masukkan rasa senang itu pada diri seseorang itu gitu. Anal yaum unis wah kanika hajjataka, hari ini saya akan menghilangkan, saya akan mendampingi kamu dalam rasa takutmu. Jadi pada saat kita nanti dimasukkan kubur gelap sendirian, ketakutan yang luar biasa. Jangankan di alam kubur sendirian, lampu mati saja di kamar wedi minta ampun, si aman saja gitu, dewean pisan ya, dewean pisan. Untung Pak Rahmat sudah nikah dulu pas lampu mati Pak, Masya Allah. Pak jalan itu kurang 100 meter di kanan kiri kuburan, depan belakang rumah kuburan semua gitu ya. Bengi ono gelodakan titik akan mendampingi saat kita dalam kesulitan. Yang akan memenuhi apa saja dia yang mendampingi kita menjawab pertanyaan interogasi dari rakyat dengan jawaban sing jejak, dengan jawaban yang kokoh, dengan jawaban yang kuat, sing bener ya. Jadi diinterogasi, ini pengacara kita ini berarti malaikat, dia yang akan mendampingi. Orang ditanya di mana, di reskrim dengan 20 sampai 30 pertanyaan, bisa sampai berjam-jam gitu, bisa sampai berjam-jam. Makanya mayit itu pada saat semua ya, pada saat semua orang sudah meninggalkan kuburannya, anak istrinya sudah meninggalkan kuburan, malaikat akan datang. Ada 2 malaikat akan datang. Oleh karena itu kemudian ada talqin itu. Talqin itu untuk meneguhkan, jangan dikira mayit itu tidak dengar ya. Kita harus hati-hati dan yang terbaik, karena mayit itu dia tahu apa dilakukan oleh sekitar, ruhnya saja yang dilepas dari zatnya. Kenapa kemudian harus dimuliakan, harus kita muliakan? Memandikan hanya keluarganya saja, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa gitu, tapi dia tahu, dia tahu. Kenapa kemudian ngangkatnya juga harus hati-hati? Karena sakitnya luar biasa pada saat dicabutnya roh itu, seperti ditebas 70
pada tubuh itu, sehingga harus hati-hati, pelan-pelan begitu. Lah karena mayit itu tahu, ya, maka dia juga sadar pada saat didatangi oleh malaikat. Hidup itu seperti mimpi gitu. Hidup itu seperti mimpi. Hari ini sebenarnya kita dalam keadaan bermimpi, dalam suasana sadar gitu. Ya, dalam suasana sadar. Mimpi dan segala macam itu kan sebenarnya bukan urusan fisik kita, tapi urusan ruh gitu. Urusan ruh. Lah mimpi, kalau hari ini mimpi kita ya dibatasi oleh waktu. Sadar kita kan dibatasi oleh waktu, yaitu 24 jam. Perjalanan fisik, pergerakan fisik itu sangat terbatas oleh fisik ini. Tapi kalau dalam wujud ruh itu luar biasa. Luar biasa. Dia bisa melakukan perjalanan itu. Makanya para ulama, ya kita lah, enggak usah jauh, kita bayangkan kita gimana, terus kemudian merasa betul-betul ada di situ gitu. Itu perjalanan rohnya begitu gitu. Ya. Secara teori itu yang disebut dengan potensi bawah sadar gitu. Disitulah letak intuisi. Potensi bawah sadar itu 88% yang menguasai diri kita. Sementara potensi sadar kita itu hanya 12% saja. Jadi unconscious mind, potensi bawah sadar kita itu 88%. Di situ yakin, intuisi, semangat. Disitulah letak gelombang alfa dan theta gitu. Alfa dan theta itu gelombang yang sangat super memori, sangat damai, sangat tenang, khusyuk. Makanya kenapa pada saat Sayyidina Umar itu khutbah gitu, di tengah berhenti saya, kemudian teriak-teriak Sayyidina Umar, kasih komando gitu, gunung. Setelah selesai, tanya para sahabat saat itu, kenapa engkau tadi di tengah-tengah khutbah itu kok teriak-teriak gunung? Apa kata Sayyidina Umar? Terlihat yang saya ke ke Syam, dalam saya instruksikan agar naik, bila dia menang. Ini fisik, ini urusannya roh gitu, intuisi. Pada beberapa waktu kemudian pasukan kirim Madinah dan melaporkan kemenangan. Kemudian dia cerita para pasukan ini, kemenangan itu karena pada saat terjepit ada suara menggelegar persis seperti suaranya Sayyidina Umar katanya, yang minta untuk bergerak naik gunung dan kami menang begitu ya. Jadi suara di batas-batas ini, dinding dan segala macam, tapi non fisik, intuisi roh kita itu bisa melampaui batas. Tinggal persoalannya kita sering pakai apa enggak, kan begitu. Makanya suatu ketika Romo Yai Hamid, ya, nikah antara Romo Yai Hamid dengan Yai As'ad. Suatu ketika Yai As'ad itu kan di Situbondo, itu kok kepingin ketemu
Yai Hamid untuk membahas sesuatu. Yai Hamid di Pasuruan gitu, kepingin, aku kok kepingin ketemu Yai Hamid. Loh, tidak berlangsung lama Yai Hamid berangkat ke Situ Bondo. Pada saat ketemu, apa kata Yai As'ad? Masya Allah, ini pendengarannya luar biasa, katanya. Pendengarannya luar biasa. Padahal saya ngomongnya di sini. Tapi apa kata Romo Yai Hamid terhadap Yai As'ad? Oh mboten, panjenengan suaranya yang sangat keras kedengar sampai di Pasuruan. Gitu. Kalau dulu namanya telepati kan begitu. Tapi saat yang diaktifkan adalah gelombang bawah sadarnya, area bawah sadarnya, gelombang alfa dan tetanya yang sering diaktifkan, potensi untuk berkomunikasi mempergunakan itu mudah. Ternyata bawah sadar itu gelombang ada di gelombang alfa dan teta. Gelombang alfa dan teta letaknya khusyuk gitu, letaknya fokus, letaknya damai, dan melalui sholat, melalui zikir gitu. Sehingga orang yang sholatnya sering khusyuk, dia selalu zikirnya khusyuk dan segala macam, maka sangat mungkin untuk bisa melakukan yang demikian, menyelesaikan masalah. Suatu ketika Sayyidina Ali kena panah tak gitu pada saat perang. Kemudian apa kata Sayyidina Ali kepada para sahabat? Tolong cabut panah ini pada saat saya sedang sholat. Benar, pada saat takbiratul ihram Allahu Akbar dicabut sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam baru Sayyidina Ali, dicabut belum? Apa kata sahabat? Loh, tadi pada sudah dicabut gitu. Wah, itu menandakan khusyuknya yang hebat gitu, khusyuknya yang hebat. Lah ini yang harus kita latih gitu, harus kita latih. Baik, kita lanjutkan. Wa athbataka bil qawli tsabit wa ashhadaka musyahiduk yaumal qiyamah wa ashfa'alaka ila rabbik. Kata malaikat yang dicipta dari rasa bahagia itu mengatakan, saya akan mendampingi engkau untuk memberikan jawaban dengan jawaban yang kokoh, yang kuat pada saat ditanya. Termasuk saya juga akan menjadi saksi, saya akan menjadi saksi pada saat dibutuhkan saksi. Karena pada saat itu tangan tidak bisa, mulut tidak bisa gitu, sudah tidak bisa. Maka saya akan menjadi saksi, kata malaikat yang dicipta dari rasa senang. Termasuk juga saya akan meminta syafaat. Wa asfa'alaka ila rabbik, dan saya pula yang nanti akan meminta syafaat kepada Tuhanmu gitu. Urika laka minal jannah, dan saya pula yang menunjukkan kepadamu di mana letak tempatmu nanti di sorga. Jadi rasa bahagia yang kita ciptakan, sikap kita, dengan amal-amal kita, sedekah kita, itu akan menjadi malaikat yang mendampingi kita. Itu yang pertama. Wal kaziminal ghaidha, dan yang menahan rasa amarahnya. Jadi Allah akan mengampuni dosa kita. Yang pertama, Allah kita dengan yunfaq, berinfak, marah,
Apa? Orang gelak no apa? Tidak menahan rasa amarah berarti nguwong no. Kadang pada saat marah itu, apalagi depan orang, depan publik, itu membuat orang lain tidak terhormat, kan begitu? Membuat orang lain tidak terhormat. Kadang kalau akhirnya orang lain itu kehilangan muka, kehilangan mukanya sekalipun ditutupi pakai masker, kan begitu? Mukanya ada, tapi karena kita marahi di hadapan orang, gitu ya, kehilangan muka, gak nuwong-nuwong. Makanya kata saya, kata guru saya Abi Ihya itu, dadi kudu nyeneng wong dengan sikap kita. Kedua, ngomong wong, setidaknya marah dengan orang agar orang tidak kehilangan muka, tidak malu, gitu. Ini urusan interaksi dengan hablum minan nas. Hablum minan nas. Yang selanjutnya adalah wal afina anin nas, memaafkan orang lain, memaafkan manusia. Orang ngelak wong, tidak mengecewakan orang, gitu. Memaafkan orang lain, suka memaafkan. Ini hal ini. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Ini 4 berkaitan dengan urusan hablum minan nas. Kita akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita apabila kita selesai urusan hablum minan nas dulu, gitu. Baru kemudian terakhir kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakaru, apabila melakukan perbuatan fahisyah, keji, atau berbuat zalim terhadap dirinya, kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian istighfar atas dosa-dosa kita. Ini diletakkan oleh Allah, diletakkan di akhir. Jadi bisa jadi ampunan Allah atas kesalahan kita bukan karena sebab istighfar kita, astagfirullahaladzim, bu, tapi karena apa? Hubungan kita dengan sesama manusia tadi itu, sing nyeneng no wong, nguwong no wong, nggatek no wong, orang gelak no wong, gitu. Itu yang kemudian Allah mengampuni dosa kita. Urusan kita dengan Allah terakhir, istighfar kita itu terakhir. Jadi urusan kita dengan Allah, jadi bukan muter tasbih astagfirullah, kita melakukan dosa astagfirullah, enggak. Makanya kata Nabi di dalam hadis yang lain, jika kita melakukan kesalahan, ya, jika kita melakukan dosa, maka segeralah tutup kesalahan itu, hapus kesalahan itu dengan kebaikan, dengan kebaikan. Sebab apa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan kita terhadap orang lain, hasanat itu adalah tindakan baik kita dalam hubungannya dengan orang lain. Yudhibnas sayyi'at, akan menghilangkan berbagai dosa, keburukan-keburukan, gitu. Jadi kalau kita punya salah, punya dosa, segera buat orang lain senang, gitu. Itu cara untuk agar kita bisa diampuni dosa kita. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, inna min mujibatil maghfirah, sesungguhnya salah satu cara diterimanya ampunan, mudahnya ampunan, idkhalukas surur ala akhikal muslim, kata Nabi. Salah mudahnya
namanya ampunan kita itu adalah membuat kepada orang lain, membuat senang, memasukkan rasa senang di hati orang lain. Kemudian isba jaw'atuhu, memenuhi, memuaskan rasa laparnya, ngekeimangan gitu. Wa tanfis kurbatahu, dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Jadi urusannya dengan orang lain. Jadi kalau kita ingin diampuni dosa, maka urusannya dengan orang lain. Mudahkan orang lain, senengkan orang lain, beri makan orang lain, kemudian selesaikan kesulitan-kesulitan orang lain. Oleh karena itu dalam perintah agama kita, setiap hubungan kita dengan Allah selalu ditutup dengan hablum minas. Apa? Puasa. Puasa itu hubungan kita dengan Allah. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Ditutup dengan zakat. Ditutup dengan zakat. Jadi tidak sempurna kita melakukan hubungan dengan Allah kalau tidak ditutup dengan zakat. Ini urusan orang lain ini. Salat dimulai dengan takbiratul ihram. Hubungan dengan Allah, membesarkan Allah, ditutupnya dengan salam ke kanan dan ke kiri, memberikan salam kebahagiaan, kesejahteraan, rasa senang, rahmat dan segala macam kepada kanan kita, kepada orang lain. Apa? Haji. Haji juga begitu, hubungan dengan Allah. Haji itu tawaf, tawaf itu hubungan dengan Allah. Diakhiri dengan kurban. Selesai ibadah haji, diakhirinya pasti dengan kurban. Itu hubungan dengan orang lain, gitu. Bagi-bagi kemudian dengan kurban itu hubungannya dengan orang lain. Jadi tidak sempurna hubungan kita dengan Allah, ibadah kita dengan Allah, manakala tidak kita sempurnakan dengan hubungan baik kita dengan orang lain. Karena itulah saudara-saudara sekalian, hari terakhir ini, tinggal 7 hari terakhir ini, mari kita pergunakan untuk banyak beribadah sekaligus ibadah sosial, gitu. Karena ini penyempurna. Ibadah sosial itu adalah penyempurna. Dengan zakat kita, dengan sedekah kita, itu penyempurna dari ibadah wajib kita ini, gitu. Oleh karena itulah, apabila kita melakukan itu, kata Allah, ulaika jazauhum, itulah orang-orang yang dia akan mendapatkan pahala dari Allah berupa apa? Maufiratun mir rabbihim. Jadi tadi itu ya, yunfikuna fis sarra'i wadh dharra, menahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anin nas, memaafkan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin, melakukan banyak kebaikan-kebaikan pada orang lain karena Allah itu senang. Terus kemudian baru yang terakhir istighfar kepada Allah. Jika kita melakukan itu, ulaika jazauhum maghfiratum mir rabbihim, itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan akan mendapatkan sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, yang tinggal kita di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan inilah sebaik-baiknya pahala, nikmat pahala bagi orang-orang yang melakukan kebaikan itu. Oleh karena itulah
Ikhwafillah, saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak hidayah kepada kita, ya, banyak hidayah kepada kita agar kita ini bisa benar-benar mendapatkan Ramadan itu, yaitu apa? Takwa. Makanya tadi itu yang disebutkan tadi itu adalah uiddat lil muttaqin, janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi diampuni dosa oleh Allah, dinaikkan derajat kita berada dalam derajat takwa. Sehingga ciri orang yang berhasil puasanya setidaknya 4+1 ini, gitu. Ciri orang yang berhasil puasanya mencapai derajat takwa itu cirinya 4+1. Apa saja tadi? Berinfak dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, menahan amarahnya. Jadi berinfak membuat senang orang lain, nyeneng wong, menahan amarahnya. Berarti apa? Nguwong wong. Wal afina anin nas, memaafkan manusia, suka memaafkan orang gelak wong. Terus kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Berarti apa? Nggatekno wong. 4. Jadi nyenengno wong, nguwongno wong, nggatekno wong, ora nggelakno wong. Baru +1. Satunya apa? Istighfar. Ini ciri orang yang bertakwa, mudah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan derajat takwa dan bisa menjalankan yang 4+1 ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma atsmim lana nurana wa ufir lana innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Dadah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.